Kepemimpinan yang efektif dengan submateri yaitu tata kelola kelembagaan. Ya, mungkin sedikit pengantar dari saya, yaitu berdirinya suatu TBM atau komunitas literasi di tengah masyarakat merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitas mereka dalam memecahkan tantangan kehidupan. Nah, hal ini menyebabkan TBM atau komunitas literasi harus berinteraksi tidak hanya dengan masyarakat, tetapi juga dengan pemerintah maupun industri ataupun swasta. Nah, agar interaksi dengan ketiga sektor ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita di sesi sebelumnya, bahwa ada tiga sektor dalam suatu lingkup masyarakat ini, yaitu agar interaksinya berjalan dengan selaras, maka TBM ataupun komunitas literasi perlu mengelola interaksi ini sehingga TBM atau komunitas literasi kita dapat bertumbuh dan berkembang serta berkelanjutan. Nah, dalam sesi kedua hari ini kita akan menggali bagaimana tata kelola lembaga yang baik agar kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan TBM atau komunitas literasi kita yang dijalankan. Nah, hari ini ada dua pemateri, dua narasumber yang akan menyampaikan materi mengenai tata kelola kelembagaan. Yang pertama yaitu Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE MSA AK, yaitu dosen atau pengajar perpajakan via Universitas Brawijaya dan auditor internal Ruang Belajar Akil. Dan ada Ibu atau kita biasanya nyebutnya Kak Mei, Kak Mirna Puspita Permatasari SE sebagai peneliti tata kelola informasi lembaga sektor ketiga. Untuk yang pertama mungkin kami persilakan kepada Ibu Kartika Putri Kumalasari untuk menyampaikan materinya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Kak Retno. Dipanggil Mbak aja nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Jadi hari ini saya akan mendiskusikan tentang tata kelola itu seperti apa gitu. Jadi kalau tadi dari sesi pertama tentang bagaimana kelembagaan untuk sektor ketiga, kalau sekarang pembahasannya akan sedikit lebih detail tentang tata kelola seperti apa begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Retno dengan sangat baik. Ya. Saya izin untuk share screen. Monggo, tidak. Ya. Apakah sudah terlihat dengan baik, Kak Ivan? Sampun terlihat. Ya. Terima kasih, Zidan. Nah, jadi saya akan izin untuk melanjutkan. Kalau tadi kan sudah dengan kelembagaannya seperti apa dan tantangannya juga bagaimana begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola gitu, Bapak Ibu semua dan adik dan kakak semua gitu. Jadi untuk tata kelola sebetulnya dia seperti bridging ya atau jembatan begitu antara bentuk kelembagaan sama tadi yang dibilang oleh Kak Retno tentang cara berinteraksi, tengah-tengahnya itu adalah tata kelola. Jadi akan ada 3 poin yang akan didiskusikan. Yang pertama adalah definisinya seperti apa. Yang kedua, tata kelola lembaga yang baik itu yang seperti apa dan unsur yang menjadi bagian dari tata kelola lembaga itu yang bagaimana. Nah, jadi kita mulai dulu dengan definisi tata kelola. Jadi kalau kemarin kami sempat diskusi juga pemateri dengan dari RBA gitu, bahwa definisi tata kelola itu seperti apa ya gitu. Ternyata definisinya adalah tata kelola merupakan sekumpulan kelola yang mencakup semua network atau jaringan dari hubungan formal dan informal melibatkan beberapa pihak serta bagaimana konsekuensi bagi masyarakat pada umumnya gitu. Jadi yang dimaksud dengan sekumpulan kelola itu maksudnya adalah pengelolaan gitu. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari nanti implementasi, terus evaluasinya seperti apa. Nah, kalau dia dijadikan satu namanya adalah tata kelola.
yang dia mencakup semua network atau jaringan, hubungan formal dan informal. Maksudnya bagaimana? Formal itu berarti di situ ada perjanjian di dalamnya, kalau informal tidak. Gitu. Jadi contohnya kalau dengan masyarakat atau dengan tetangga begitu itu namanya informal. Kalau formal berarti di situ ada legal formnya di situ, melibatkan beberapa pihak serta bagaimana konsekuensi. Maksudnya konsekuensi di sini adalah dampak nih Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, oh ya, nanti dalam PowerPoint saya akan ada beberapa warna-warni begitu ya, karena ini hari Sabtu, jadi supaya nanti lebih ceria gitu. Dan saya juga akan menjelaskan gitu bahwa tata kelola ini selain dia adalah sebuah pengetahuan, sebuah cara, tapi dia juga sebuah seni begitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kan, warna-warni lagi di sini. Ya, jadi contohnya yang pertama bisa dilihat bolanya dulu ya gitu. Jadi ada bola di sebelah kiri, ini sebagai input Bapak Ibu semua atau awalnya. Yang kedua di sini ada proses kelola, yang ketiga di sini ada output. Gitu. Nah, kalau dilihat gambar di sini kan sebetulnya bolanya berwarna-warni ya, ada merah, ada kuning, ada hijau gitu. Terlihat sangat menarik begitu. Cuman di sini pengen untuk mengumpulkan warna-warna itu sesuai dengan warnanya, yaitu ada di sini. Supaya apa? Supaya nanti bisa terlihat lebih rapi, lebih indah dilihat gitu ya, supaya hasilnya bisa seperti ini. Sehingga dikumpulkan dulu nih warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau, dan warna ungu. Dari sini ke sini ada tulisan network ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya apa ini network? Network itu maksudnya adalah di situ ada jaringan, ada komunikasi di dalamnya gitu supaya bisa warnanya itu terkumpul seperti yang ada di sebelah gambar paling kanan, yaitu adalah outputnya. Gitu. Sehingga nanti akan ketahuan dampaknya bagaimana gitu. Nah, tata kelola itu memang dia sebuah proses gitu, ada di tengah-tengah sini. Makanya tadi saya bilang gitu, ini adalah salah satu materi yang dia menjembatani gitu. Mulai dari yang awalnya seperti apa hingga akhirnya gimana sehingga bisa memberikan dampak atau ya dampak kepada masyarakat kalau memang itu dalam TBM. Kalau ini berarti dampaknya adalah oh ternyata bolanya sangat indah ya, warnanya banyak sekali. Terus dilihatnya juga lebih rapi begitu. Jadi semuanya tergantung pada tujuannya. Nah, Bapak Ibu di sini kalau mau lihat dampak nih gitu. Nah, dampak itu nanti bisa dilihat. Karena kan dampak ada yang nggak bisa dilihat nih, hanya bisa dirasakan gitu. Nah, berarti tolak ukurnya apa nih? Gitu. Salah satunya adalah dari visi dan misi. Begitu. Jadi visi dan misi itu memang kalau kita berpikir tentang visi Bapak dan Ibu itu memang harus jauh ke depan gitu. Kayak kita mau contohnya kalau yang di bola ini adalah saya mau bola itu tersusun rapi. Gitu. Itu kan masih nanti gitu. Nah, supaya nanti dia bisa tersusun dengan rapi, maka ini visi di sini ya gitu. Maka ini harus dipahamkan dari awal gitu. Satu, oh bolanya ada, terus warnanya juga warna-warni gitu. Oke, cocok nih gitu. Nah, akhirnya perlu menetapkan yang namanya tujuan gitu. Jadi bola tadi itu dikumpulkan dulu gitu ya, dikumpulkan dulu karena banyak katakanlah berarti per hari itu saya harus menyelesaikan berapa gitu. Nah, kata-kata tentang per hari harus menyelesaikan berapa itu sudah termasuk dalam budaya Bapak Ibu. Jadi maksudnya adalah kalau kita ngomong tata kelola itu juga sebetulnya itu tidak hanya sebuah gagasan ya gitu, tapi itu perlu perlu ditranslasikan menjadi visi dan misi dan itu perlu dipahamkan dari awal dan perlu untuk dilakukan perlahan gitu. Nah, diperlakukan perlahan itu namanya budaya atau aktivitas yang dilakukan secara berulang gitu sehingga nanti akan sampai pada terakhir di sini gitu atau akan terlihat nih dampaknya bagaimana gitu. Nah, kalau di sini kan ada senyum ya. Sampai sebelah sini senyum, sampai akhirnya senyum gitu. Jadi memang kalau melakukan sesuatu harus mulai dengan senyum Bapak Ibu semua gitu supaya nanti dampaknya bisa terlihat dengan baik gitu. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, ini kan tadi tentang bola gitu. Gimana dengan TBM? Sama juga gitu. Jangan dengan TBM pun juga sama gitu. Jadi kalau di sini contohnya adalah sumber dayanya ada. Terus nanti dilihat juga gitu sebetulnya kebutuhan masyarakatnya apa sih kalau tadi disinggung di sesi pertama ya gitu dari Mas Bari sama Mas Dika gitu. Kebutuhan masyarakat apa sih sebenarnya gitu. Oh katakanlah supaya masyarakat itu gemar untuk membaca. Berarti di sini adalah outputnya gemar untuk membaca. Dampaknya apa? Dampaknya adalah
masyarakat menjadi terbiasa untuk membaca, masyarakat jadi memahami tentang pengetahuan gitu. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa dilakukan kalau memang memahami tentang tata kelola. Nah, sekarang tata kelola lembaga yang baik itu yang seperti apa ya gitu. Jadi kita bisa lihat dulu yang sebelah kiri atau umumnya dulu seperti apa. Yang pertama adalah perlu untuk mengetahui apa sih yang akan dituju. Yang kedua menetapkan visi, misi, dan tujuannya bagaimana. Yang ketiga adalah menetapkan prinsip untuk diterapkan dalam implementasi atau nanti prinsip itu yang menjadi budaya sehari-hari untuk melaksanakan tujuannya, begitu yang tadi bertahap itu ya. Terus begitu, yang keempat adalah membuat program, yang kelima adalah melakukan evaluasi program dan dampak. Gitu. Nah sekarang supaya nanti lebih mendapatkan gambaran, begitu kira-kira, saya akan membantu di sini di ruang belajar akil karena memang sebagai penyelenggaranya. Gitu. Jadi yang pertama adalah mengetahui apa yang akan dituju. Kalau di ruang belajar akil sebetulnya adalah ingin digali itu tentang kepedulian. Kenapa ya tentang kepedulian? Alasannya sangat simpel dan sangat filosofis menurut saya gitu karena memang dalam masyarakat itu butuh ada yang namanya interaksi yang baik. Gitu. Interaksi yang baik salah satunya adalah dengan kepedulian. Nah kepedulian itu kan tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata ya gitu, tapi perlu juga dalam dalam kegiatan juga dalam aktivitas sehari-hari gitu. Nah, makanya di sini ruang belajar akil ada sebetulnya adalah untuk meningkatkan kepedulian dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat begitu. Makanya memang tadi disinggung juga di awal gitu bahwa RBA itu adalah sektor ketiga. Yang kedua, menetapkan visi, misi dan tujuan dari RBA gitu. Nah, ini termasuk karena filosofi Bapak Ibu gitu. Kenapa filosofi? Karena ini kan menjadi landasan, akan menjadi dasar suatu organisasi atau suatu taman baca masyarakat untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan. Tadi sudah digambarkan gitu bahwa visi dan misi itu dia sangat jauh ke depan gitu, sehingga disitulah kita akan menuju. Gitu. Nah, kalau di RBA, kata kuncinya adalah supaya menjadi better nation atau memberikan yang terbaik kepada negara, terus juga melalui melalui kepedulian, dan kepedulian ini apa sih yang mau digali, yaitu tentang nilai pembelajaran gitu. Sehingga kalau orang atau pembelajar itu semakin dia memahami sesuatu, maka dia akan mengerti sesuatu dan dia akan semakin peduli begitu karena memahami gitu apa sih yang sebetulnya terjadi. Selanjutnya adalah pemberdayaan pemuda Indonesia. Nah, pemberdayaan pemuda Indonesia itu adalah perihal siapanya gitu. Jadi nilai pembelajaran untuk siapa? Untuk pemuda yang ada di Indonesia karena tadi kaitannya dengan Better Nation. Terus selanjutnya adalah menetapkan prinsip untuk diterapkan dalam implementasi gitu. Nah, untuk menjalankan filosofinya Bapak Ibu, ternyata perlu ada yang namanya prinsip yang perlu diimplementasi, yaitu adalah perlu untuk profesional, akuntabilitas, amanah, dan transparansi gitu. Jadi profesional itu mengetahui kapan harus selesai, caranya akan seperti apa, jika ada masalah menghadapinya bagaimana begitu nih. Kalau akuntabilitas itu berarti bisa untuk dipertanggungjawabkan, amanah itu dapat dipercaya Bapak Ibu, dan transparansi itu transparansi itu berarti datanya mudah untuk diambil selama data itu adalah memang untuk halayak umum, itu bisa untuk bisa untuk dijangkau gitu. Jadi transparansinya atau transparansi, akuntabilitas, amanah itu biasanya kalau di RBA bentuknya laporan di akhir, laporan kegiatan, laporan keuangan gitu. Terus juga laporan kegiatan nanti ada relawan dan sebagainya gitu. Nanti mungkin akan jelaskan pada sesi berikutnya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah membuat program. Programnya RBA apa ya gitu. Oh, ternyata programnya RBA itu ada 3. Tentang COPE, tentang ranedaya, dan pengetahuan gitu. Kalau COPE ini lebih pada empowerment atau pemberdayaan, ranedaya itu berbicara mengenai bagaimana sih dukungan publik selama ini terhadap RBA, dan pengetahuan itu adalah program untuk menggali tentang pengetahuan, reservasi pengetahuan dan sebagainya, atau pembelajaran itu tempatnya di pengetahuan.
Yang terakhir adalah dilakukan evaluasi program dan dampak dari GOP, Ranidaya, dan pengetahuan. Gitu. Sehingga kalau kita ngomong tata kelola, Bapak Ibu semua, ini adalah poin-poin yang saling berkaitan. Sehingga memang perlu dilakukan secara bertahap. Nah, nanti supaya lebih paham lagi, saya akan next slide ya. Nah, ini kira-kira unsur yang menjadi tata kelola lembaga yang baik itu seperti apa sih gitu. Studinya pada Romajar Akil, saya kan spesifik pada Ranidaya. Kalau tadi program ada 3, ada KOP, ada Ranidaya, sama satu lagi adalah pengetahuan, saya lebih pada Ranidaya. Yaitu menjelaskan lebih dalam tentang apa sih dimaksud dengan dukungan publik gitu. Nah, tadi sempat juga kan dibahas di awal gitu bahwa memang tujuan untuk kepedulian gitu. Dan dari kepedulian itu maka akan tahu gitu sebetulnya kebutuhan masyarakat itu apa sih gitu ya. Terus sehingga nanti kalau ada TBM di tempat Bapak Ibu semua atau Bapak Ibu memang sedang menjalankan atau sedang membuat TBM, itu kira-kira visi misinya seperti apa begitu. Bisa jadi antar TBM akan berbeda untuk visi misinya karena memang permasalahannya pun juga berbeda. Cuman nanti yang menjadi nanti yang menjadi kata kuncinya untuk TBM adalah bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Itu mungkin akan menjadi kata kunci untuk setiap TBM. Cuman bermanfaatan seperti apa? Nah, itu nanti tergantung dari kebutuhannya tadi. Yang kebutuhan itu tadi, itu nanti akan tercermin pada visi dan misi, lalu nanti pada budaya gitu. Budaya itu artinya apa? Budaya itu adalah pembiasaan gitu. Jadi visi dan misi itu tidak hanya tertulis dan tertempel saja, gitu, tapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang tadi ada profesional, yang tadi ada akuntabilitas, ada apalagi tadi akuntabilitas, transparansi sama amanah gitu. Nah, itu keempatnya itu dijalankan selama kita beraktivitas sehari-hari. Dan itu memunculkan kepedulian kembali, kepedulian untuk apa? Kepedulian untuk membantu. Kalau yang awal adalah kepedulian untuk mencari tahu ada apa, yang sebelah sini adalah untuk membantu gitu. Terus sehingga pembelajaran atau membuat satu aktivitas di dalamnya, lalu kalau sudah adalah pemberdayaan gitu. Jadi ini adalah yang paling terakhir. Sehingga kalau kalau kita lihat kembali, biasanya kan program biasanya kan bagi dari hulu ke hilir ya gitu. Kalau dari RBA itu adalah dari hilir ke hulu gitu. Jadi dilihat dulu akhirnya ini apa gitu. Karena nanti pembelajaran, pemberdayaan itu nanti semuanya akan mengarah ke hilir kan gitu ya. Jadi dilihat dulu nih kebutuhan akhirnya apa, baru ditarik ke depan gitu. Yaitu adalah di hulunya gitu. Nah, itulah namanya Ranidaya atau dukungan publik. Nanti ada nih pengertian yang menarik gitu. Apa sih yang disebut dengan Ranidaya sebetulnya gitu. Jadi Ranidaya itu adalah prinsip untuk mengangkat bersama-sama dan mendorong bersama-sama gitu sehingga tidak ada mengenai kalau tadi dibilang sama Kak Iwan ya tadi gitu bahwa kayak dalam lomba itu bukan untuk kompetisi aja tapi itu untuk pembelajaran gitu. Itu artinya apa? Itu adalah untuk sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk peduli begitu. Nah, prinsip yang ada di RBA seperti itu gitu. Jadi ketika ada satu isu di dalam masyarakat, nah itu maka akan diangkat bersama-sama dan didorong bersama-sama untuk apa? Untuk menjadi lebih baik gitu. Walaupun memang dilihat agak sulit ya gitu. Cuman sebetulnya sulit itu bisa untuk dilakukan begitu Bapak Ibu semua, dan pasti saya yakin untuk semua TBM yang ada di sini memiliki ceritanya masing-masing mengenai dukungan publik untuk TBM-nya. Gitu. Next, ya. Ini lanjutan dari unsur tadi, Bapak Ibu. Jadi, supaya lebih mudah juga untuk memahami, dukungan publik itu sebetulnya diwujudkan dalam apa sih, gitu ya? Dalam tunai, infak, non tunai. Itu merupakan salah satu bentuk dari partisipasi orang luar atau masyarakat kepada TBM, dan TBM nanti akan memberikan lagi kepada masyarakat kembali gitu. Nah, sehingga ada 4 nih fasenya gitu. Yang pertama adalah partisipasi tunai, kedua adalah infak, ketiga adalah non tunai, keempat akan tidak ada gitu. Ini gimana ya penjelasannya? Jadi maksudnya adalah fase pertama tunai gitu. Jadi
para masyarakat itu akan berpartisipasi untuk memberikan secara tunai gitu. Secara tunai bedanya sama infak gimana nih gitu. Kalau infak kan berarti memiliki niat tertentu ya gitu. Dan memang kalau di RBA salah satu syaratnya mungkin nanti akan diberitahu juga oleh Kak Mei setelah ini. Salah satu syaratnya adalah ketika nanti akan memberikan bentuknya infak ataupun sedekah gitu. Biasanya kalau di RBA itu kami tidak menuliskan namanya siapa begitu, karena memang satu unsurnya adalah kerelawanan, dan kami selalu sampaikan itu kepada para donor ya gitu, bahwa nanti tidak akan tulis namanya, dan beliau-beliau pun juga memahami hal itu gitu, sehingga tingkatannya akan berbeda gitu. Jadi dari tunai ke infak lalu non tunai. Apa sih bedanya infak dengan non tunai gitu? Kalau non tunai berarti bentuknya barang. Contoh tadi mungkin sudah dijelaskan juga di awal sama Kak Bari dan Kak Dika gitu. Jadi contohlah di RBA lagi ada acara tentang kemarin kami sempat ada festival sains gitu. Festival sains itu nanti masyarakat bebas nih gitu mau memberikan infak atau memberikan non tunai. Nah, kalau memberikan non tunai bentuknya kayak ada air putih, ada kue gitu, atau mungkin disediakan meja, dipinjamkan tempat gitu. Nah, itu merupakan non tunai gitu. Yang tidak ada itu gimana? Maksudnya tidak ada itu artinya adalah value yang ada di yang disampaikan oleh RBA itu sudah terserap dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat mereplikasi value tersebut kepada masyarakat yang lain gitu, sehingga memang artinya pada saat titik itu ya sudah gitu, berarti RBA sudah pada puncak tertingginya begitu ya. Nah, sehingga yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu semua adalah ketika nanti bentuknya adalah tunai, memang tunai itu untuk sisi pelaporannya akan lebih banyak tantangannya ketimbang dia non tunai. Cuman value-nya atau nilainya adalah ketika infaknya meningkat, maka kemitraan zakat pun juga meningkat, maka dukungan non tunai pun ikut meningkat gitu. Sehingga sosial investasinya yang nomor 2 ini juga sudah mulai terbentuk dan akan terbentuk relawan gitu. Jadi awalnya adalah mengajak dulu gitu ya, terus memberitahu ya, terus itu memberikan motivasi, yang sebelah sini adalah memberikan motivasi, barulah di sini adalah empower gitu. Empower itu maksudnya adalah masyarakat itu tidak hanya ikut berpartisipasi untuk memberikan infak atau non tunai, tapi juga mau menjadi relawan untuk ikut dalam program tersebut, sehingga nanti dampaknya bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa kepada skop yang lebih besar lagi gitu. Nah, ketiganya ini yang dimaksud dengan nilai sosial, sehingga dukungan publik aturan hidayah tadi itu membutuhkan tata kelola supaya apa? Supaya nanti nilai sosial yang ada dalam taman baca masyarakat yang ada di Panjenengan semua itu bisa tersampaikan nilai sosialnya gitu. Nah, ini adalah tata kelola dan nilai sosial atau mitra. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Bapak Ibu semua dan teman-teman semua begitu. Jadi tata kelola tadi kita sudah sepakat ya, tata kelola tadi itu adalah tentang tata kelola itu tadi kita akan berbicara tentang networking, kita akan bicara tentang dampak, kita akan bicara juga tentang kelola begitu. Yang nanti itu akan memberikan nilai sosial melalui apa Bapak Ibu semua? Melalui mitra. Mitra ini bagaimana berarti? Jadi dengan adanya mitra itu merupakan salah satu perwujudan dari representatif development atau maaf itu kurang development atau pembangunan serta empowerment atau mendayagunakan gitu. Jadi contohnya kalau ada di RBA Bapak Ibu semua bisa lihat di gambar sebelah kiri, yang pertama adalah pelaku bisnis, yang kedua adalah masyarakat sebagai pendukung, yang ketiga adalah pemerintah sebagai mitra gitu. Jadi di sini ada sektor kedua, ada sektor ketiga, dan ada sektor pertama gitu. Nah, sektor kedua mereka kan biasanya ada sebagian keuntungan dan bisnis dan usaha ya begitu. Nah, ketika di sini adalah untuk dukungan publik, maka bentuknya adalah CSR.
Mungkin buat Bapak Ibu di sini kata-kata ini tidak asing lagi, nggih, gitu. Terus yang kedua adalah pemerintah sebagai mitra itu akan memberikan anggaran untuk program atau untuk masyarakat. Bentuknya adalah anggaran, gitu. Sehingga ketemulah di sini dukungan aset dan sumber daya publik. Nah, gambar ini Bapak Ibu ini disebut dengan mitra, gitu. Karena nanti ini akan diberikan pada TBM atau komunitas setempat, gitu. Yang nantinya akan diberikan lagi kepada masyarakat. Jadi memang ini juga salah satu nilai yang ada di RBA gitu. Jadi RBA ini akan dari, oleh, dan untuk masyarakat gitu. Nah, itulah alasan kenapa sampai dengan 10 tahun ya tadi gitu ya, 10 tahun RBA tetap berdiri begitu, karena memang RBA ini menjadi satu kesatuan dengan masyarakat, dan memang kalau kita melihat dinamika permasalahan di masyarakat juga tidak sedikit gitu ya, bahkan sekarang juga semakin beraneka ragam begitu, sehingga memang diperlukan adanya TBM tersebut. Dalam hal ini adalah RBA. Nah, sehingga Bapak Ibu saya ingin menjelaskan lagi gitu, bahwa ketika kita berbicara tentang mitra itu kita bicara tentang dukungan gitu ya. Dukungan ini memang tidak bisa hanya dilakukan sendiri, ini perlu ada kolaborasi. Kolaborasi tersebut bisa berjalan dengan baik kalau kita memegang prinsip gitu ya, prinsip dalam TBM. Kalau tadi prinsipnya adalah yang prinsip tata kelola tadi, kalau di RBA ada 4, yaitu adalah transparansi, terus habis itu amanah, terus itu profesional, satu lagi adalah Akuntabilitas. Terima kasih Kak Retno. Adalah akuntabilitas gitu. Nah, jadi 4 prinsip itu yang terus dijaga gitu, sehingga kolaborasi atau kami menyebutnya kolaborator itu masih tetap masih tetap terjaga dengan baik. Gitu. Nah, apa sih yang membuat mereka tetap bersama dengan RBA? Ternyata itu memberikan kepercayaan. Gitu. Kepercayaan itu berdasarkan atas apa? Atas nilai atau nilai sosial yang tadi. Dan nilai sosial yang tadi itu berakar dari mana? Berakar dari kepedulian begitu. Jadi kepedulian itu memang terlihatnya sangat sederhana nggih Bapak Ibu gitu. Cuman ternyata untuk memaintain atau menjaga nilai kepedulian itu memang usahanya tidak mudah gitu ya. Sehingga tadi kalau Kak Dika bilang itu perlu ada perencanaan yang baik gitu. Perencanaan yang baik salah satunya adalah perlu tahu kebutuhannya apa dan dikelola dengan baik. Nah, saat ini kita bicara tentang kelola Bapak Ibu. Nah, ini adalah saya izin untuk merangkum. Jadi rangkumannya tadi yang udah kita bahas, yang tadi itu yang pertama adalah tentang strategis, aktivitas, dan sumber daya. Jadi tata kelola itu sebetulnya adalah gabungan dari kelola. Gitu. Kelola itu apa saja? Kelola itu adalah aktivitas dan juga sumber daya gitu. Nah, aktivitas dan sumber daya terutama gitu ya. Sumber daya itu apa saja gitu ya? Ada waktu, ya ada biaya, ya ada orang-orangnya siapa saja yang di dalamnya, terus nanti akan diberikan kepada siapa gitu. Itu pun juga termasuk dalam sumber daya gitu. Sehingga kalau kita mau aktivitas dan sumber daya saja itu namanya kelola. Tapi kalau kita udah ngomong tentang strategis Bapak Ibu semua, itu adalah tata kelola gitu. Sehingga kalau kita mau tata kelola itu memang itu memang tahapannya lumayan banyak ya, atau dia cakupannya cukup luas begitu, karena dia juga tentang strategis begitu. Strategis itu adalah pembahasan yang tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga jangka yang cukup panjang gitu. Sehingga tata kelola itu terdiri atas tata kelola, dan sistem gitu. Kalau kelola tadi adalah tata kelola itu adalah bagian atau sekumpulan dari kelola. Lalu supaya dia bisa diimplementasi maka ada namanya sistem gitu. Sehingga sistem itu sudah pasti akan jauh lebih rigid daripada kelola gitu. Nah, terus di sini ada bisnis dan sektor ketiga. Jadi apa sih bedanya bisnis sama sektor ketiga? Kalau bisnis itu adalah efisiensi yang maksimal. Jadi kalau di bisnis itu efisiensinya maksimal Bapak Ibu. Efisiensi itu apa aja sih gitu ya. Jadi efisiensi itu ada tentang biaya yang dikeluarkan. Itu dia maksimal. Efektivitasnya tapi tinggi. Efektivitas itu adalah bagaimana atau upaya kita untuk bisa mencapai pada tujuan tersebut gitu. Itu namanya efektivitas. Nah,
Kalau sektor ketiga gimana? Kalau sektor ketiga itu adalah sama, efektivitasnya tinggi juga, tapi efisiensinya yang optimal gitu. Apa ya artinya maksimal sama optimal? Ini menarik nih. Jadi kalau maksimal itu adalah segala upaya itu akan ditempuh, begitu ya. Itu maksimal. Tapi kalau optimal adalah mengoptimalkan, berarti adalah usahanya itu certain itu spesifik gitu ya, spesifik, terus juga benar-benar itu hasilnya itu tidak hanya untuk penyelenggara saja, tapi juga untuk yang lain gitu, secara keseluruhan, itu namanya optimal gitu. Nah, saya juga izin untuk memberitahu juga Bapak Ibu, jadi keterkaitan materinya seperti apa gitu. Jadi kalau yang pertama tadi ada Kak Dika sama Kak Bari itu ngomong tentang TBM sebagai sektor ketiga. Nah, saat ini saya ada di tata kelola, nanti akan menjembatani untuk tata kelola lembaga sektor ketiga atau RPA yang akan dibawakan oleh Kak Mei begitu. Jadi nanti di Kak Mei akan menjelaskan tentang bagaimana sih yang disebut dengan tata kelola dalam hal informasinya itu bagaimana, lalu pelaporannya juga nanti akan seperti apa gitu. Nah, itu semua nanti akan ada di Kak Mei. Baik, itu dari saya. Terima kasih, Kak Retno. Terima kasih Mbak Tika atas pemaparannya. Mungkin mohon izin untuk sedikit memberikan mungkin kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tika. Yang pertama adalah tata kelola itu adalah sekumpulan kelola mulai dari perencanaan, lalu persiapan atau organisasi, terus pelaksanaan, serta evaluasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Dalam hal ini konteksnya adalah TBM ataupun komunitas literasi, yang mana tujuannya adalah pada perwujudan visi dari lembaga tersebut. Nah, konsekuensi dari tata kelola ini maka akan ada beberapa tahapan ataupun proses dari kelola lembaga itu sendiri yang nanti akan memunculkan suatu sistem. Nah, yang sistem ini yang di dalamnya akan menjadi budaya bagi setiap orang yang berinteraksi di dalamnya, di dalam TBM ataupun komunitas literasi tersebut. Mungkin seperti itu ya, Mbak Tika, kurang lebihnya. Ya, baik. Selanjutnya, untuk pemateri kedua yaitu Kak Mirna. Untuk waktu materinya kurang lebih 30 menit. Kepada Kak Mirna kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta magang pegiat literasi 2020 di Malang hari ini, dan juga untuk Mbak Kartika dan juga Mbak Retno. Ya, jadi perkenalan singkat saja, saya Mirna Puspita Permatasari. Di sini selaku peneliti tentang tata kelola informasi lembaga sektor ketiga, dan di mana lembaga yang menjadi situs penelitian saya ini adalah Ruang Belajar Akil, seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau secara background saya dari akuntansi, oleh karena itu di sini saya juga menjelaskan tentang tata kelola. Jadi akuntansi itu sebenarnya tidak hanya tentang angka, mungkin yang selama ini familiar di masyarakat adalah akuntansi tentang angka, tentang keuangan. Sebenarnya tidak hanya itu, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya mohon izin untuk share screen tentang tata kelola informasi lembaga sektor ketiga Ruang Belajar Akil. Nah, ini sebenarnya penelitian saya untuk tesis seperti itu, masih dalam proses, dan di dalam proses ini saya juga beberapa kali juga berdiskusi dengan Mbak Kartika, jadi insya Allah ini nanti semoga bisa menjelaskan, ikut mendukung penjelasan dari apa yang sudah disampaikan Mbak Kartika barusan, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya hendak mengangkat sedikit juga tentang lembaga sektor ketiga. Tadi sudah disampaikan juga di sesi yang pertama, dan ini saya ulang kembali karena
Ini yang akan menjadi dasar atau pijakan kita saat membahas tentang tata kelola informasi di lembaga sektor ketiga. Jadi yang perlu diingat bahwa lembaga sektor ketiga itu adalah lembaga yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Maksudnya seperti apa? Jadi dari masyarakat yang dimaksud adalah berawal dari kebutuhan masyarakat. Jadi lembaga sektor ketiga ini hadir, di sini RBA dan juga TBM-TBM yang lain, itu hadir dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan, kebutuhan masyarakat akan peningkatan kapasitas. Nah, itu yang dimaksud dengan dari masyarakat. Dan oleh masyarakat, ini berarti yang mengelola kebutuhan tersebut, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah bagian dari masyarakat juga. Dan untuk masyarakat adalah tujuan akhirnya, karena berawal dari kebutuhan masyarakat, yang mengelola adalah masyarakat, tujuan akhirnya tentu saja untuk memberdayakan masyarakat atau lebih jauh lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita ingat saat kita membahas tentang tata kelola informasi seperti itu. Namun sebelum ke tata kelola informasi, mungkin saya hendak menjelaskan singkat tentang apa yang dimaksud dengan data dan informasi. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan istilah data dan informasi di mana-mana, terutama yang dalam platform atau dalam moda digital seperti itu. Sebenarnya data dan informasi adalah hal yang sehari-hari selalu kita temui. Kalau misalkan yang dalam digital itu hanya wujudnya saja, namun dalam sehari-hari kita juga sering menemukan. Jadi data itu adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses menjadi informasi. Jadi yang istilahnya dasarnya data ini adalah fakta atau kebenaran yang kita temukan di kehidupan sehari-hari, sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Itu kita sebut dengan data, seperti itu. Dan informasi adalah data yang telah diolah dan disusun hingga membentuk makna dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pengguna. Jadi data itu masih belum memiliki makna apa-apa. Data hanyalah ya sudah fakta, itu sesuatu yang sudah terjadi. Namun supaya kita bisa memahami sebenarnya data ini berbicara tentang apa sih, itu kita susun sedemikian rupa hingga menjadi yang kita sebut dengan informasi. Kalau saya ambil contoh di TBM, mungkin yang paling dekat dan selalu ada di TBM adalah buku seperti itu. Jadi data-data yang dimiliki TBM perihal buku, misalkan judul buku apa saja yang dimiliki di TBM tersebut, kemudian genrenya apa, lalu siapa saja yang biasanya membaca buku tersebut, seperti itu. Jumlahnya berapa jumlah buku yang ada di TBM, itu kita sebut dengan data. Lalu informasi ini adalah ketika data-data tersebut disatukan. Misalkan untuk koleksi novel ada sejumlah 200 seperti itu. Kemudian koleksi buku bacaan anak-anak ada 1000 misalkan seperti itu. Jadi dari koleksi masing-masing genre tadi kita susun sedemikian rupa hingga membentuk satu informasi tentang koleksi buku di TBM tersebut. Nah, informasi ini akan sangat berguna apabila Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian hendak mengajukan dukungan mungkin berupa buku atau hendak menggunakan buku-buku tersebut sebagai bahan untuk membuat aktivitas turunan seperti itu. Aktivitas turunan yang dimaksud bisa jadi kalau contohnya di RBA ada read aloud atau program membacakan cerita secara daring, kemudian ada juga batutu atau baca tulis tutur di mana adik-adik di sini membaca, menulis, membaca dari buku-buku yang ada, kemudian menuliskan apa yang mereka pahami dari isi buku tersebut dan menceritakan. Itu aktivitas turunan. Semua aktivitas itu tidak akan bisa terjadi apabila kita tidak memiliki informasi. Kita nggak bisa melakukan read aloud misalkan, apabila kita tidak tahu sebenarnya kita punya buku anak-anak apa saja sih, berapa jumlahnya, siapa yang menggunakan. Nah, informasi itu menjadi dasar bagi lembaga atau khususnya pengelola lembaga untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, di sini, karena di sini informasi ini lekat dengan pengguna, ya kita harus tahu dulu siapa pengguna informasi yang ada di sini. Nah, kalau di lembaga sektor ketiga, ini kita bisa lihat, karena tadi sifatnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, pasti penggunanya adalah masyarakat, itu jelas. Makanya di sini ada bagian masyarakat umum, kemudian
tentu saja pengelola lembaga itu sendiri. Baik, jadi yang sebelah sini ini adalah pengelola lembaga, kemudian juga kolaborator atau mitra lembaga saat kita hendak bekerja sama dengan lembaga lain, misalkan dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan ataupun dengan sesama komunitas. Sepertinya yang sesama komunitas atau sesama TBM ini sudah kita sering temui ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, pasti mereka membutuhkan informasi kegiatannya apa, kemudian sasaran kegiatannya siapa saja. Nah, itu harus ada. Kemudian juga donatur, karena di sini di lembaga sektor ketiga ini sifatnya not for profit. Jadi mereka atau lembaga sektor ketiga ini memperoleh sumber dayanya juga dari donatur. Dari donatur kemudian disalurkan kepada masyarakat yang menerima manfaat. Oleh karena itu donatur ini juga butuh informasi. Misalkan kalau saya donasi atau saya memberikan bantuan ini akan sampai kepada siapa, akan disampaikan dalam bentuk apa, itu yang harus ada, harus terjelaskan seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah kita tahu informasi apa saja yang ada di TBM ya, atau di lembaga sektor ketiga, siapa penggunanya, kita akan beranjak ke tata kelola. Jadi tadi Mbak Kartika juga sempat menyampaikan kalau tata kelola ini adalah sekumpulan kelola yang ditata sedemikian rupa ya. Jadi seluruh aktivitas itu berkaitan, kemudian ditata dan dibudayakan seperti itu. Nah, sekarang secara spesifik saya akan membahas tentang tata kelola informasi. Jadi tata kelola informasi ini sebenarnya bagian dari tata kelola lembaga yang tadi sempat disampaikan oleh Mbak Kartika seperti itu. Nah, karena lembaga ini pasti membutuhkan informasi seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah, tata kelola informasi ini ibarat peta, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mungkin sudah pernah menggunakan peta nih, seperti Google Map atau mungkin peta yang ada di Gojek atau Grab seperti itu. Nah, di situ kan kita bisa saat melihat peta, di situ ada 3 unsur atau ada 3 titik yang kita ketahui, yaitu titik tujuannya, kemudian titik awalnya, dan juga jalurnya, supaya kita bisa menghubungkan titik awal dengan tujuan. Nah, sama juga dengan informasi, di sini juga ada 3 unsur supaya kita bisa mencapai tujuan atau informasi ini akhirnya bisa tepat sasaran. Nah, unsur yang pertama adalah kebijakan atau aturan. Ibaratnya kalau di jalan kita lewat, pasti kan ada rambu-rambu. Kapan kita harus berhenti, kapan kita terus jalan, kapan sebaiknya kita putar balik. Nah, itu fungsinya dari kebijakan atau aturan. Jadi, nanti informasi ini akan benar-benar dikelola sesuai dengan ketentuannya, supaya siapapun yang menggunakan tuh bisa menerima manfaat informasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tadi ada rambu-rambunya, dan juga yang kedua ada prosedurnya. Jadi aturan ini cara melaksanakannya itu seperti apa sih? Lewat jalurnya ini sebaiknya seperti apa sih? Apakah kita lewat jalur yang mungkin lapang ataupun jalur yang mungkin agak berbelok-belok, harus melewati titik mana saja? Nah, itu ada di bagian prosedur. Apa saja yang harus dilakukan supaya kita bisa menerapkan kebijakan atau aturan ini. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Jadi teknologi ini tidak selalu teknologi digital seperti itu ya. Teknologi ini adalah ilmu tentang cara ya. Jadi bagaimana cara kita mencatat atau merekam informasi itu hingga akhirnya bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu yang akan dibahas di yang halaman berikutnya. Baik. Nah, jadi di sini ini adalah gambaran ya dari peta informasi di ruang belajar Akil. Nah, ini kita kembali lagi ke yang awal, titik awalnya yaitu kebutuhan masyarakat. Dari masyarakat, yang tengah ini oleh masyarakat, dan yang di bagian sebelah kanan ini adalah untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi, yang di sebelah kiri, ini adalah sumber-sumber data yang dikelola oleh RBA, seperti itu. Nah, data-data yang dikelola dari RBA itu akan digunakan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kelembagaan RBA, seperti bagaimana menjalankan program, kemudian hendak bekerja sama dengan siapa, berapa kebutuhan dukungan publik yang perlu diupayakan,
berapa relawan atau siapa saja relawan yang bisa kita ajak untuk berkontribusi seperti itu. Itu semua membutuhkan informasi dan sumbernya adalah ini yang di sebelah kiri. Jadi kalau digambarkan masyarakat di sini diwakili oleh kolaborator itu biasanya memberikan data kepada RBA berupa fenomena atau kejadian apa yang ada di tempat atau di wilayah sekitar kolaborator. Kemudian bagaimana profil masyarakatnya, apakah masyarakatnya di sana banyak yang bekerja sebagai petani, atau mungkin di sana banyak ibu rumah tangga yang mungkin setelah mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, membutuhkan aktivitas tambahan seperti itu. Nah, di situ kita juga bisa mendapatkan informasi atau data juga tentang kebutuhan masyarakat. Jadi dengan kejadian atau fenomena yang terjadi, kemudian dengan profil masyarakat, usia pekerjaannya, nah masyarakat ini butuh aktivitas apa sih? Nah itu yang data-data tersebut yang akhirnya kita kumpulkan. Nah tapi selain dari masyarakat, di sini RBA juga mengumpulkan data dari relawan. Jadi tentu saja karena memang basisnya adalah kerelawanan, data yang dibutuhkan di sini adalah profilnya relawan, apakah relawan ini mahasiswa, ataukah relawan ini adalah profesional yang bekerja di bidang tertentu, dan kebutuhan belajar apa yang kira-kira bisa disediakan oleh RBA. Nah ini salah satu ciri khas RBA juga adalah kebutuhan belajar, karena yang dikelola di RBA di sini bukan hanya relawan, tetapi juga pembelajaran relawan, seperti itu. Jadi dapat dipastikan bahwa harapannya tugas-tugas yang nanti dijalankan oleh relawan ini memang sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Itu di sini dari relawan, dan kemudian yang ketiga ada dari donatur. Nah, informasi apa saja yang kita bisa dapatkan dari donatur? Nah, informasi dari donatur ini biasanya kita dapatkan setelah kita memberikan informasi terlebih dahulu kepada donatur. Misalkan RBA sedang ada kegiatan membutuhkan dukungan berupa mungkin barang ataupun bisa juga dalam bentuk tunai sejumlah sekian gitu. Nah, itu adalah informasi yang atau data yang bisa kita dapatkan dari donatur. Dan juga ini, akadnya apa? Jadi di RBA ini istilah akad adalah salah satu istilah yang paling banyak didengar di RBA gitu ya. Jadi akad ini bukan lagunya Payung Teduh, tapi di sini akad yang dimaksud adalah perjanjian atau ketentuan yang kita sepakati bersama dengan pihak lain. Bisa jadi donatur, bisa jadi relawan, bisa jadi masyarakat. Nah, kalau akad yang ada di donatur, ini donasi ini digunakan untuk apa gitu? Apakah donatur hanya bilang, ini saya berikan sejumlah sekian, terserah RBA akan memanfaatkan untuk apa? Nah, kalau tidak ada peruntukan spesifik, biasanya nanti informasi ini akan digunakan untuk menentukan atau digunakan RBA untuk mengalokasikan dana ini sebaiknya digunakan untuk apa. Tetapi jika donatur ini memberikan informasi spesifik, misalkan dukungan ini saya berikan untuk program gelar baca seperti itu, memberikan dukungan berupa buku untuk gelar baca, berarti buku ini hanya bisa digunakan untuk program gelar baca. Jadi sudah spesifik peruntukannya, kita tidak akan gunakan untuk kepentingan relawan misalkan. Seperti itu. Nah ini data yang kita peroleh dari sumber yang di sebelah kiri, itu kita himpun. Kalau yang dari masyarakat kita himpun melalui sistem informasi permintaan program namanya. Di sini diampu oleh kesekretariatan dan bidang program. Nah informasi yang ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program-program apa yang sebaiknya dijalankan oleh RBA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah setelah itu, setelah data dikumpulkan, disampaikan di forum rapat, ada rapat program namanya. Rapat program, kemudian muncul usulan program. Di sini ada daftar dan jadwal programnya, seperti itu. Nah, jadi disahkan di rapat pengelola juga. Dan di situ saat pengesahan, sebelumnya program ini juga berdiskusi dengan kerelawanan. Jadi informasi yang ada di bidang program ini sangat membantu bidang kerelawanan untuk menetapkan siapa-siapa saja yang akan ditugaskan untuk menjalankan program tersebut. Jadi saling berkaitan ya. Di sini, salah satu ciri khas dari informasi di RBA semuanya berkaitan ya, baik informasi non-keuangan maupun informasi keuangan. Nah ini termasuk informasi non-keuangan tentang program dan kerelawanan. Setelah ada daftar dan jadwal program, kemudian mulailah alokasi relawan di sini, informasinya apa saja.
yang digunakan. Jadi setelah mendapatkan jadwal program, ada program A, B, C, kemudian dicocokkan juga dengan data relawan yang tersedia, siapa saja relawan yang bisa berkegiatan di hari tersebut, dan kapasitasnya seperti apa, itu akan ditentukan di sini. Nah, setelah programnya terbentuk, relawannya juga sudah ada, biasanya teman-teman akan mulai menyusun daftar kebutuhan dukungan publik. Jadi apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Nah, informasi ini nantinya yang akan disampaikan ke donatur untuk memperoleh dukungan seperti itu. Mohon maaf Mbak Mei, suaranya terputus. Sebelah sini. Oh ya, mohon maaf. Tadi sampai mana Kak yang terdengar? Penyusunan daftar. Dukungan publik, oh ya. Jadi setelah dari penyusunan daftar kebutuhan dukungan publik, di sini biasanya dilakukan sebelum program itu dimulai atau dilaksanakan. Dan saat program dilaksanakan, alur informasi ini juga tetap berjalan seperti itu. Nah, hanya saja informasi yang dikumpulkan berbeda. Yang pertama, tentu saja siapa saja penerima manfaat di lapangan ini. Apakah anak-anak, apakah orang dewasa, seperti itu. Jadi nanti dari data-data yang di lapangan itu kita bisa tahu apakah program ini sebenarnya sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kita juga menghimpun data tentang pesan-pesan, dokumentasi. Ini seperti respon ya. Jadi salah satu yang khas di sini dari RBA adalah ada form pesan-pesan biasanya di akhir kegiatan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang pernah berkegiatan dengan RBA mengetahui ya ada form seperti itu. Jadi form ini digunakan untuk mengetahui apakah memang peserta ini puas atau merasa kebutuhannya sudah terpenuhi dengan kegiatan RBA. Dan juga ada penghimpunan data pemanfaatan dukungan publik. Jadi setelah tahu siapa penerima manfaatnya, bagaimana tanggapan mereka tentang kegiatan RBA, apakah memberikan manfaat atau tidak. Nah, selanjutnya kita menghimpun data tentang pemanfaatan dukungan publik. Karena di sini tadi sudah diterima ya dukungan publik dari donatur. Nah, ini kita himpun datanya apakah dukungan publik ini sudah tersalurkan memang sesuai dengan akad. Nah, setelah yang 3 ini sudah didapatkan, kemudian dilakukan rekapitulasi. Di sini di RBA ada yang namanya buku induk. Jadi di buku induk itu ada data-data perihal kegiatan, juga siapa saja yang berpartisipasi seperti itu, dan juga diunggah di media sosial. Jadi fungsi media sosial yang ada di RBA itu sebagai salah satu kanal pelaporan atau jalan untuk memberitahukan atau melaporkan kepada masyarakat ini loh kegiatan RBA yang sudah berjalan. Jadi masyarakat bisa tahu bahwa memang kegiatan ini benar-benar berjalan. Itu dibuktikan dengan foto dan juga keterangan atau caption di situ yang menjelaskan tentang kegiatan RBA. Nah, selain itu hasil rekapitulasi ini digunakan untuk menyusun laporan yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang ada di sebelah kanan. Ada penerima manfaat, yang dimaksud di sini penerima manfaat informasi ya, jadi bisa jadi masyarakat umum dan juga masyarakat yang pernah terlibat di kegiatan RBA, kemudian diberikan kepada donatur, lalu mitra. Mitra di sini bisa pemerintah maupun pihak swasta, maupun juga sesama sektor ketiga, dan pemangku kepentingan lain yang sekiranya membutuhkan informasi tersebut. Jadi dari sini tergambarkan bahwa titik awalnya adalah masyarakat dan informasi ini akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk program dan laporan tentang program itu sendiri. Lalu yang ini adalah dokumen berasal dari dokumen menjadi TBM yang berdaya yang waktu itu disampaikan, dipresentasikan oleh Ruang Belajar Akil di Festival Energi Literasi, jika tidak salah. Ya, di sini menjelaskan kalau yang tadi ya waktunya kurang 5 menit. Oh baik ya. Jadi yang di sini ini adalah tentang dokumen yang digunakan, apa saja yang digunakan untuk merekam data-data tersebut. Jadi jika yang atas itu berbicara tentang alur, yang ini berbicara tentang teknologinya ya, cara yang digunakan. Ini ada sejumlah dokumen, notulensi, kemudian buku induk hingga menjadi laporan. Seperti itu, dan data-datanya juga disimpan baik secara luring atau analog dan juga secara digital atau daring juga. Dan ini mungkin singkat saja tentang prinsip dan ketentuan
sesi sebelumnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar kembali Kak Mei. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi untuk yang prinsip dan ketentuan umum ini sama juga dengan yang tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Kartika, transparan, akuntabel, profesional, dan amanah. Jadi tidak hanya berlaku untuk dukungannya, tapi juga informasi tentang dukungannya. Jadi informasi ini harus disajikan dengan benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu saja sesuai akad ya, sesuai apa yang disepakati di awal, sesuai kebutuhan penerima manfaat, mengikuti kaidah, dan juga dapat diakses dengan memperhatikan etika penyebaran informasi. Jadi di sini RBA tidak sembarangan menyebarluaskan informasi, melainkan informasi yang sudah bisa diakses luas itu adalah memang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi tersebut, bisa mengajukan ke RBA, bisa request dengan mengikuti prosedur tertentu. Kemudian ini ketentuan umumnya untuk kelola informasi non-keuangan, sebenarnya tidak hanya non-keuangan ya, tapi juga keuangan, itu informasi harus mendapatkan validasi atau pengesahan oleh pengelola sebelum diberikan kepada pengguna untuk menjamin bahwa informasi tersebut sudah benar. Lalu ini ada tenggat-tenggat waktu yang harus dipatuhi, dan juga ini mungkin yang khas ya di keuangan, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Kartika, tentang ketentuan tata kelola informasi keuangan, salah satunya informasi identitas donatur ini dianonimkan. Itu untuk menjaga niat donatur dan juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai RBA, terutama tentang kepedulian. Kemudian juga ada bukti penerimaan donasi. Jadi kita selalu, RBA selalu memberikan bukti penerimaan donasi, baik apabila diminta maupun tidak diminta, seperti itu. Dan juga informasi akad dukungan ini juga selalu dilaporkan. Jadi mungkin apabila Bapak Ibu sudah pernah melihat laporan atau infografis RBA, di situ disediakan informasi donasi, misalkan yang dengan akad zakat, infak, sedekah itu jumlah berapa, dan alokasinya kemana saja. Kemudian ada penutupan siklus keuangan setiap tanggal 27, yang berarti ini juga menutup semua siklus informasi. Jadi data keuangan dan data non-keuangan sudah direkap di tanggal 27 ini, untuk akhirnya diterbitkan laporan keuangan di tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mirna atas pemaparan materinya. Sedikit saya simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mirna. Mungkin kata kunci dari materi ini adalah yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Selama kita berpegang dengan prinsip ini, maka kita akan mampu untuk mengelola, istilahnya mengumpulkan data dan mengubahnya atau mengelolanya menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi dari lembaga kita, baik sebagai pengelola lembaga itu sendiri, kolaborator atau mitra, donatur sebagai pendukung jalannya kegiatan kita, serta masyarakat umum yang menjadi baik pendukung maupun penerima manfaat itu. Itu pun dilakukan dengan adanya beberapa sistem seperti kebijakan atau aturan, prosedur, serta dibantu dengan adanya infrastruktur yang mendukung tentunya. Oke, mungkin kita buka dulu 2 pertanyaan kepada para peserta yang hendak bertanya. Dipersilahkan untuk menggunakan fitur angkat tangan atau raise hand yang ada di oh ya, silahkan Ibu Ibu Elvira dari Nailul Ulum, mohon host. Oh, ya, setelah itu dari Bu Ita Raudatul Mutakin. Silakan Bu Elvira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sejak awal kolaborasi dengan RBA itu hal yang buat saya miss banget itu memang dengan tata kelola dari RBA, semua kayak terstruktur seperti itu. Yang mau saya tanyakan itu untuk laporan kayak LPG, kemudian setiap kegiatan kan saya juga mesti dimintain kayak kesan itu.
Kemudian untuk laporannya apakah ini dikelola untuk satu kegiatan misalnya ya, otomatis ada kepanitiaannya seperti itu ya kan Mbak? Nggih. Halo? Nggih, Bu. Itu apakah dikelola dalam satu kepanitiaan, satu kegiatan, apa dikelola oleh satu penanggung jawab saja, apa dikelola oleh seluruh relawan, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Bu Elvira. Nggih. Baik. Mungkin untuk pertanyaan ini akan mungkin sesuai untuk dijawab oleh Kak Mira. Mungkin silakan Kak Mira untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih Bu Elvira atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah pengelolaan laporan pertanggungjawaban ini oleh siapa, seperti itu. Jadi kalau untuk laporan kegiatan di situ dikelola oleh teman-teman yang bergiat. Jadi penanggung jawab utamanya akan menyusun laporan dari kegiatan. Nah, data-data untuk menyusun laporan tersebut diperoleh dari teman-teman relawan yang lain yang bertugas. Misalkan untuk data peserta diperoleh dari teman-teman yang bertugas di registrasi. Kemudian ada data-data juga tentang panitia, itu juga ada di teman-teman yang bertugas di registrasi. Lalu yang kesan-pesan seperti itu bisa diperoleh dari yang bertugas di registrasi maupun teman-teman lain yang juga berinteraksi. Karena kadang kesan-pesannya ini tidak ditulis di lembar saja, tapi juga disampaikan saat sedang berinteraksi. Nah, ini yang hal yang juga cukup menantang bagi kami, bagaimana respon-respon masyarakat yang tidak tertulis ini bisa kami himpun seperti itu. Jadi selain dari kesan pesan, biasanya kami juga ada catatan tersendiri seperti itu. Nah, nanti dari sana disusun oleh penanggung jawab. Setelah disusun, divalidasi oleh pengelola. Nah, nanti setelah itu akan dikelola oleh tim kesekretariatan seperti itu. Jadi di bawah pengampuan sekretaris. Jadi sekretaris ini tugasnya, salah satu kekhasan yang di RBA adalah sekretaris ini mengelola informasi dan pengetahuan yang ada di lembaga tersebut, termasuk juga laporan-laporan kegiatan yang telah disusun oleh penanggung jawab kegiatan dan timnya. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah menjawab? Bagaimana, Bu Elvira? Ya. Terus lagi untuk setiap laporan-laporan yang sudah dikerjakan itu, apakah semua datanya itu dari awal sampai pendirian sampai sekarang itu masih tertata rapi, Mbak? Oh ya, silakan Mbak Mei. Baik, untuk data kalau biasanya kalau di akuntansi ya, ini mohon izin saya menjawab sesuai background ilmu saya seperti itu. Nanti mungkin Mbak Kartika juga bisa memberikan tinjauan secara teoritis. Jadi biasanya dokumen-dokumen atau data-data yang isi atau catatan yang berisi data-data kelembagaan itu biasanya dipertahankan sampai sekitar 5 tahun seperti itu. Jadi dokumennya disimpan dalam waktu 5 tahun. Tentu saja dokumen ini pasti juga kalau kita menggunakan kayak kertas dan lain-lain itu tentu saja rawan ada mungkin kerusakan dan lain-lain. Oleh sebab itu data-data biasanya yang sudah lewat dari usia 5 tahun, kami di sini ada yang namanya alih media, Ibu. Jadi dokumen-dokumen tersebut istilahnya dialih mediakan atau di-convert seperti itu ya ke dalam bentuk digital. Jadi data-datanya alhamdulillah masih tersimpan rangkumannya dalam bentuk digital. Kalau untuk yang baru-baru ini mungkin masih lengkap bentuk fisiknya, namun untuk yang lewat dari 5 tahun semuanya kami alihkan ke digital. Dan juga untuk yang saat ini kami juga dalam proses membuat sistem atau menjalankan sistem pelaporan pencatatan dalam bentuk digital. Jadi buku induknya itu tidak lagi dalam bentuk fisik, tapi juga ada dalam bentuk digital. Itu untuk memastikan bahwa data-data yang mulai awal sampai akhir sampai saat ini semuanya masih tersimpan dengan baik. Seperti itu. Mungkin Mbak Tika ada tinjauan juga, monggo. Ya, silakan Mbak Tika. Ya, terima kasih Mbak Mei sama Mbak Retno. Saya izin untuk menambahkan Bu Elvira. Jadi memang kalau di RBA itu kami ada 2 jenis cara pencatatan gitu. Jadi cara yang mencatat manual atau analog sama digital gitu.
Sebetulnya untuk digital itu kami sudah melakukan dari tahun 2017 awal gitu. Jadi maksudnya dari data kertas-kertas tadi ditaruh di Excel begitu. Nah, sekarang bentuknya adalah yang seperti itu masih, hanya saja nanti porsi untuk digitalnya itu lebih besar gitu daripada yang hanya analog saja. Sehingga kalau dulu itu pencatatan kami untuk transaksi itu dimulai dari nota, terus nanti dicatat manual ke pembukuan melalui analog atau manual, setelah itu baru dipindahkan. Kalau sekarang secara berlahan prosesnya adalah mau untuk digital, sehingga nanti yang terakhirnya harapannya adalah bentuk fisiknya itu hanya untuk yang transaksi nota saja. Gitu. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena memang kalau di RBA itu kami ada yang namanya fokusnya itu adalah untuk reservasi informasi gitu, sehingga untuk menjaga informasi itu tidak hilang, maka memang penerapan digital apalagi di era pandemi seperti ini memang diperlukan. Hanya saja nanti tantangannya ini juga buat RPA dan juga mungkin di tempat Elvira dan yang lain, ketika nanti sudah digital maka nanti akan ada kumpulan data yang cukup masif gitu. Nah, nanti itu tantangan berikutnya adalah bagaimana caranya untuk menata data tersebut, cara menganalisa data tersebut begitu. Nah, nanti itu pun juga perlu dilakukan secara bertahap Bu Elvira gitu. Sehingga menurut saya mungkin untuk saat ini bisa juga untuk dilakukan mengenai pencatatan dulu yang teratur, baru nanti dialih mediakan menjadi digital. Sehingga terbentuk dulu polanya, baru nanti bisa berpindah ke digital supaya tidak bingung gitu. Modelnya seperti apa. Gitu Mbak Retno. Terima kasih. Terima kasih Kak Mirna, terima kasih Mbak Kartika. Mungkin dicukupkan dulu nggih pertanyaan dari Bu Elvira. Selanjutnya dari Bu Pita, dipersilahkan. Terima kasih. Ini pertanyaan saya untuk kedua narasumber ya. Ini sebenarnya saya cuma membandingkan dengan teman baca kami Raudhatul Muttaqin. Jadi saya simpulkan seperti ini. Perbedaan antara RBA dengan TBM kami Raudhatul Muttaqin gini. Dari yang sesi tentang tata kelola ini, saya menyimpulkan bahwa kami Raudhatul Muttaqin tidak memiliki tata kelola yang baik. Ya. Yang kedua, Raudhatul Muttaqin selama ini bergiat secara spontan. Jadi spontan seperti ini. Contohnya anak-anak, Bu, saya kepingin melakukan ini, Bu, ayo kita lakukan. Misalkan, Bu, saya ingin ada lomba ini, Bu, lomba ini. Oke, ayo kita lakukan gitu. Tentu aja tetap saya lihat dari dari jadwalnya tentu saja. Terus yang berikutnya, relawan kami yang sudah berdaya, maksud saya di sini sudah berdaya ini baru sekitar 1 atau 2 tahun ya, sudah mulai berdaya itu masih kecil-kecil, masih remaja. Dan juga kalau misalkan ada yang dewasa, itu adalah warga yang bekerja sama secara spontan. Misalkan seperti ini, misalkan mau ada pentas seni ini ibu-ibu anak-anak itu gotong royong untuk membuat konsumsi, terus yang bapak-bapak itu bergotong royong untuk gimana supaya jalan kegiatan itu berhasil, seperti membangun pentasnya atau menyiapkan kebutuhan yang lainnya gitu. Nah, dari yang sesi kedua ini saya itu merasa pusing. Kalau misalkan bersama dengan RBA ya, sebenarnya kayak gini nih. Pertanyaan saya mohon diberikan tata kelola yang minimal harus dimiliki oleh kami Raudhatul Muttaqin. Karena mohon maaf, kalau di Raudhatul Muttaqin ini, yang tadi seperti yang sudah saya katakan, itu relawan yang berdaya itu masih kecil. Dan kalau misalkan anak-anak tersebut itu diberikan tata kelola kayak gini, kayaknya tidak mungkin dan sulit sekali. Dan bisa-bisa mereka bubar sendiri sudah kalau saya kasih, gini nih. Jadi mohon diberikan tata kelola yang minimal, paling enggak itu biar saya sendiri sama entah beberapa orang yang kira-kira bisa untuk mengerjakannya. Karena kalau misalkan seperti itu ya, seperti RBA itu, itu dalam
entah 1%-nya aja mungkin sudah alhamdulillah ya. Yang tata kelola minal itu sehingga kami bisa bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga terutama kalau misalkan ada donatur yang alhamdulillah sudah beberapa kali ada masuk ya. Jadi minimal kita bisa bertanggung jawab kepada mereka. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elvira. Silakan Mbak Tika mungkin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Retno dan Ibu Puspita. Maaf sebelum saya jawab, mungkin bisa dikasih tahu dulu kira-kira rentang umurnya berapa sampai berapa Bu Puspita untuk relawan yang ada di tempat TPM Ibu? Relawan ya, usia relawannya. Usia relawan kami itu paling besar itu usia SMA dan yang paling banyak itu usia SMP. Usia SMP, yang SMA mungkin cuma 1-2 itu pun itu kan kurang aktif. Jadi kalau misalkan yang mereka mau ya, oh ya wis aku mau ikut kayak gitu, itu baru mereka mau. Sedangkan yang paling aktif sendiri itu di SMP. Bahkan ada yang seharusnya mereka ikut berkegiatan ya malah ikut jadi relawan. Soalnya kan mereka masih kecil, masih usia SD ya. Itu mereka juga ikut, Bu ayo Bu tak ewangi gitu kalau misalnya. Ayo Bu tak ewangi Bu, itu yang mereka ikut berkegiatan juga, tapi mereka juga ikut membantu gitu. Sedangkan kalau yang usia dewasa itu ya udah tua-tua gitu, ibu-ibunya anak-anak gitu. Oke, baik, matur nuwun Bu Puspita. Kalau menurut saya bahkan sebetulnya fenomena yang ada di tempat Ibu ini sangat positif gitu. Yang pertama adalah nilai sosialnya sudah ada gitu. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan Bapak dan Ibu juga sama-sama untuk membantu jikalau ada kegiatan gitu Bu. Dan itu kan memang bentuknya sukarela gitu. Nah itu kalau dalam sektor ketiga itu sudah sangat bagus sekali gitu. Terus yang kedua adalah dari Bu Puspita juga istilahnya saat ini sudah memahami dan sudah menyadari bahwa saya harus ngapain nih supaya lebih baik. Itu menurut saya sudah sangat bagus gitu. Jadi 2 poin ini sangat bagus Bu Puspita begitu nggih. Jadi menurut saya hanya yang kurang itu cuma satu Bu, yaitu adalah pencatatannya saja gitu. Jadi ketika nanti ada acara, nanti yang paling mudah pada saat tata kelola itu adalah melakukan pencatatan gitu. Jadi pencatatannya contohnya adalah kegiatannya tentang apa, tanggal berapa, terus diikuti oleh berapa orang sehingga nanti apakah ada donasi yang masuk, donasi itu nanti dibuat apa saja begitu Bu. Jadi paling tidak catatan itu ada setiap ada kegiatan gitu. Nah pertanyaannya lagi adalah Bu, tapi di tempat saya masih SMA atau SMP gitu. Ini akan berbeda dengan di RBA gitu, nggih. Jangan khawatir Ibu, kami di awal juga prosesnya hampir sama ya Mbak Retno dan Mbak Mei gitu, bahwa tantangannya itu adalah membiasakan Bu Puspita begitu. Jadi membiasakan untuk mencatat saja karena memang ini masih sangat baru akan dilakukan. Saran saya adalah pencatatannya cukup sederhana tapi rutin dilakukan gitu. Jadi kayak tadi Bu contohnya ada kegiatan A terus tentang apa saja, tanggal berapa, jam berapa, pesertanya ada berapa, terus habis itu apakah ada donatur atau tidak, donaturnya nanti memberikan apa saja dan dibuat apa. Jangan lupa dikasih tanda tangan. Tanda tangan bisa dari Ibu sebagai pendiri nih, Bu Puspita, atau mungkin penanggung jawab dari proyek tersebut gitu. Nah itu kebijakan dari Ibu. Monggo mana yang mudah untuk dilakukan. Terus selanjutnya lagi adalah catatan itu nanti jangan di lembar-lembaran Bu, tapi di satu buku yang besar itu ya enggak apa-apa gitu. Bu, kalau saya masukkan di komputer boleh-boleh, monggo silahkan gitu. Jadi mana yang memudahkan dulu, kalau memang ditulis tangan itu lebih mudah dulu, monggo. Terus selanjutnya lagi, kalau di tempat kami bentuknya acaranya spontan Bu, oh enggak apa-apa Bu, spontan gitu, enggak apa-apa gitu. Sehingga nanti kalau catatannya sudah banyak, berarti kelihatan, oh kegiatan paling banyak itu walaupun bentuknya spontan gitu. Katakanlah paling banyak ini lomba gitu. Nah berarti katakanlah lombanya nanti ada lomba menggambar mungkin, atau lomba nari, atau mungkin lomba pengetahuan gitu. Nah nanti itu bisa disusun lagi Bu programnya gitu. Untuk mempersiapkan itu maka perlu apa saja. Contoh mungkin ada kegiatan belajar kelompok begitu, atau mungkin nanti ada giat untuk mewarnai bersama di TPM gitu. Sehingga kalau menurut saya di tempat Ibu di Rodatul Mutakin gitu. Ini malah menurut saya modal sosialnya sampun wonten,
terus kegiatannya juga sudah ada gitu, tinggal nanti merapikan saja untuk catatannya, membiasakan untuk catatannya, dan juga nanti lebih untuk mengidentifikasi gitu, kira-kira kegiatan yang paling sering itu apa. Nah, itu aja Bu, ini buat program sehari-harinya gitu, sehingga nanti akan terbentuk polanya gitu. Dan menurut saya juga dari Bu Puspita, karena memang masih muda-muda gitu, itu juga nilai plus Bu Puspita begitu, karena kalau masih muda-muda kan biasanya energinya nih luar biasa gitu. Terus juga idenya juga banyak gitu, jadi nggak apa-apa gitu, itu bisa tetap untuk dilakukan gitu. Jadi jangan khawatir untuk tata kelola Ibu gitu, karena tata kelola yang baik itu juga tidak akan terbentuk kalau tidak dimulai gitu. Jadi monggo aja dimulai, nggak apa-apa. Kami pun juga pernah punya cerita yang sama begitu untuk membuat tata kelola yang baik. Tetap semangat Bu Puspita, semoga menjawab. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Tika. Dari Kak Mira mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Mbak Retno. Terima kasih juga untuk pertanyaannya Bu Puspita. Ya mungkin kalau dilihat dari tampilannya tadi, wah ini kok kayaknya jelimet gitu ya. Enggak, jadi ini tadi yang mungkin belum sempat saya sampaikan gitu. Jadi salah satu temuan, ini saya berbicara sebagai peneliti ya, yang meneliti RBA. Salah satu temuannya adalah waktu itu juga sempat. Mohon maaf Kak Mirna, suaranya terputus. Anak akuntansi biasanya kalau udah suruh lihat angka, suruh nyatet, ya Allah, terima gelut lah ya istilahnya kalau di sini. Oke. Nah, kalau di sini juga mungkin bisa dimulai dari yang sederhana, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Kartika. Jadi sebenarnya tata kelola ini kalau yang saya pahami dari selama saya meneliti di RBA itu nggak langsung bagus sebenarnya, tapi bertumbuh kembang secara bertahap. Yang awalnya mungkin dimulai dari catatan-catatan mungkin dari sesederhana buku tamu mungkin Bu, atau yang bisa digunakan misalkan ada acara, nanti di situ pesertanya nulis nama, umur, alamat, nomor telepon mungkin, tanda tangan. Dari yang awalnya sesederhana itu, nah nanti catatan tersebut dikumpulkan. Jadi nggak masalah sebenarnya catat baik berupa tulisan tangan maupun digital itu hanya cara ya Bu, nanti ini bisa disesuaikan. Nanti yang penting adalah catatan tersebut disimpan dengan baik. Mungkin itu Bu. Jadi selain mencatat juga disimpan. Nah nanti setelah kita lama-lama kita nyadar, oh ternyata catatannya banyak ya. Kalau kita simpan kemudian baru kita bisa telusur, oh ternyata kemarin aku ngadain acara yang datang anak-anaknya segini. Wah berarti acara ini diminati anak-anak, nanti coba bulan depan bikin lagi acara semacam itu. Nah, jadi bisa dibuat sederhana saja Bu, sesuai dengan kemampuan relawannya juga. Apalagi ini juga bisa jadi salah satu cara untuk menerapkan atau memberikan pembelajaran tentang literasi baca, tulis, dan numerasi buat anak-anak Bu. Jadi anak-anaknya nanti bisa diajak menulis nama, umur, nanti dihitung yang umurnya 8 tahun ada berapa, yang usianya 13 tahun ada berapa. Mungkin bisa seperti itu Bu. Ya, semoga menjawab. Terima kasih Kak Retno. Terima kasih Kak Mirna. Dari Bu Pita ada tanggapan? Ya, silakan. Ya, masuk semua sudah. Kan memang selama ini kegiatan saya ini dominasi selama tahun-tahun awal terutama itu kan semua keputusan juga saya, terus tanggung jawab juga di saya dan sebagainya, sampai untuk administrasi saya hampir sama sekali tidak membuat gitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Pita atas pertanyaannya. Kepada para peserta lainnya, apabila memang membutuhkan diskusi lebih lanjut dari hal ini, mungkin bisa mengajukan kepada panitia untuk dibukakan ruangan. Ada satu ruangan lagi, yaitu ruangan informal, pertemuan informal yang disediakan untuk para peserta apabila hendak berdiskusi lebih lanjut mengenai topik-topik yang sudah kita bahas selama 3 hari ini, seperti itu. Ya, mungkin saya sebelum saya tutup sebagai moderator, saya mengingatkan kepada para peserta untuk berkenan mengisi daftar hadir. Untuk tautannya sudah dibagikan di kolom chat atau kolom obrolan untuk sesi kali ini, sesi yang kedua. Nah, sebelumnya
sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam memoderasi sesi kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Terima kasih pada narasumber dan para peserta yang telah berkenan mengikuti sesi kali ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.